Kali ini saya akan mengajak sobat-sobat untuk belajar membuat kartu nama. Yang sobat mesti tahu ya, fungsi kartu nama ini kan banyak sekali, buat promosi bisnis, promosi usaha, promosi macam-macam. Mungkin ada yang punya usaha dagang, toko pakaian, lembaga bimbel, bimbingan belajar, rental mobil dan lain-lain. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share untuk kemajuan channel ini agar dapat terus bermanfaat buat sobat Pelkom semua. Oke, kita mulai. Pertama-tama buka dokumen seperti biasa, file, new, kita buka dokumen baru. Sobat bisa pilih A4. Oke. Nah, saya sudah memiliki beberapa contoh seperti ini. Nah, kali ini kita akan mencontohkan sebuah perusahaan rental mobil yang mana akan kita buat desain kartu namanya. Ini ada Viccar. Viccar ini sebuah perusahaan yang memang ada bergerak di bidang rental mobil, tour and travel di Pontianak. Oke, kita dapat lihat di sini ada contoh mobilnya. Untuk material gambar sendiri, sobat-sobat bisa download di Google, banyak sekali. Ini contoh, ini enggak satu kesatuan, melainkan terpisah-pisah. Nah, ini ada Toyota Velfire, PNG, file PNG, Portable Network Graphic, yang mana file PNG ini foto tanpa background alias transparan. Fungsinya itu saja buat material desain seperti ini. Nah, ketika saya geser, otomatis sobat-sobat semua dapat memahami kan bahwa file ini bukanlah satu kesatuan, melainkan terpisah. Adapun gambar Pajero Sport ini juga sama, PNG juga. Kita bisa dapatkan di Google, dan gambar Toyota Innova ini sama juga, PNG. Nah, sobat bisa dapatkan di Google dengan keyword Toyota Alphard PNG atau Pajero Sport PNG dan lain sebagainya. Banyak sekali. Sobat tinggal cari sendiri dan akan dapatkan. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita buat dulu media print. Nah, sobat mesti tahu kita buat pakai rectangle tool ya. Ini di sini buat kotak seperti ini. Nah, ukuran kartu nama yang umum itu adalah 9 dikali 5,5 cm. 9 kali 5,5 cm atau 90 mm dikali 55 mm. Saya bisa buat di sini 90 dikali 55. Oke, seperti ini. Oke, kita ambil logonya, kita taruh di sini. Dengan komposisi jangan terlalu besar, tidak pula terlalu kecil. 2,5 cm atau 25 mm cukup. Kita ketik 25 di sini. Nah, dia akan terkonden, akan lonjong seperti ini jika sobat dalam meriset ukuran tidak menggunakan log ratio. Oke, kita ulangi, kita undo, klik undo, kita nyalakan log ratio-nya. Artinya berapapun angka yang kita ketik di sini, object size-nya, weight sama height-nya, dia akan menyesuaikan. Jika lebarnya kita ubah jadi 2,5 cm, otomatis tingginya juga akan menyesuaikan sesuai skalanya, sesuai porsinya. Jadi size-nya akan menjadi proporsional. Oke, kita coba, kita klik 25, kita tulis 25, kita enter. Nah, bagus kan? Jadi dia tidak menjadi lonjong, terlalu tinggi atau terlalu melebar. Oke, kita lanjut seperti ini.
karena ini bisnis rental mobil, jangan lupa kita masukkan bahan tadi, kita seleksi ketiganya, kita masukkan di sini. Oke, kita resize. Ya, jangan lupa di grup dulu ya, di grup atau Ctrl G. Artinya biar nanti objek ini tidak terpisah-pisah. Biasanya kita suka salah klik gitu ya, atau terlalu cepat dalam mengklik sebuah objek, akhirnya menggeser objek tersebut tanpa kita sadari. Nah, dengan menggrup ini dia akan terkunci seperti ini. Walaupun kita tanpa seleksi semua, cukup klik ini dia akan terseleksi semua dalam kondisi tergrup. Kita taruh di mana? Bebas di sini. Jadi ingat, standar desain setiap orang itu berbeda-beda, selera itu berbeda-beda. Jadi saya sendiri tidak pernah memaksakan sobat-sobat tuh harus seperti apa. Itu bebas, sobat-sobat dapat mengeksplorasi sendiri ya kan, sesuai ide dan selera masing-masing. Oke. Jadi kebetulan saya sudah punya materi seperti ini. Ya, ada emailnya, website, Facebook dan Instagram, nomor HP, sama ya macam-macam lah, segala atribut promosi mereka bisa kita masukkan di sini. Oke. 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 Sobat-sobat bisa memunculkan di sini di bidang sebelah kanan ini ada Dockers, Align and Distribute. Jadi sobat-sobat bisa memunculkan itu. Oh, dia sudah ada di sini. Kalau ternyata belum ada, sobat bisa munculkan di sini di Dockers, Align and Distribute. Nah, seperti ini. Misalnya begini, objek ini berada di pinggir dan sobat ingin meletakkan objek tersebut persis di tengah-tengah media. Bagaimana caranya? Oke, caranya sobat klik seleksi objek yang akan mengikuti. Ingat, seleksi dulu objek yang akan mengikuti, kemudian tekan save, tekan tombol save di keyboard dan klik seleksi objek yang akan diikuti. Nah, seperti ini. Jangan sampai terbalik. Jadi saya ulangi, seleksi dulu objek yang akan mengikuti, tekan tombol shift, lalu seleksi objek yang akan diikuti. Sobat bisa di sini align center horizontally. Oke, dia berada di tengah kan? Atau coba kita undo dulu, masih dalam keadaan terseleksi keduanya. Jika tidak muncul jendela ini, sobat juga bisa dengan shortcut di keyboard dengan menekan tombol C untuk align center horizontally. C, tekan tombol C seperti ini, sama fungsinya. Oke, kita lanjut. Biasanya apa? Kita kasih tulisan, kita kasih teks. Kalau rental travel. Kita gunakan font Open Sans. Kita modifikasi. Nah, teks ini bisa kita buat rata kanan seperti ini. Oke. Kita bisa kasih font yang lebih tebal, yang extra bold. Untuk pewarnaan belakangan kita buat dulu. Oke.
Bagaimana caranya jika sobat ingin menggunakan warna, misalnya tulisan current ini ingin menggunakan warna biru seperti ini? Anggap saja logonya memang sudah ada ya. Kita ingin menduplikasi warna yang ada di sini di logo ini. Gimana caranya? Yaitu dengan double klik di sini, double klik di fill color objek tersebut, double klik akan muncul seperti ini, kotak dialog edit fill, lalu ketik color eyedropper tool, klik, akan muncul seperti ini eyedrop tool, dan coba tinggal cari, cocokkan sini. Oke, nah dia akan menduplikasi. Oke, lalu klik oke. Warna yang telah sobat ambil tadi akan muncul di dokumen color library seperti ini. Jadi kita tidak perlu dengan cara yang tadi, tinggal misalnya ini, misalnya yang bawah, sobat ingin kasih warna sama kayak biru ini, sudah ada di sini karena sudah kita gunakan sebelumnya. Oke, kita undo. Oke, kita percantik lagi. Kita bisa duplikasikan objek kotak ini untuk footer atau untuk media background warna tulisan yang ini, yang bawah ini. Kita resize saja seperti ini, resize saja. Oke, resize seperti ini, jangan dilepas dulu, gunakan klik kiri, jangan dilepas dulu. Oke, ketika dah dapat ukuran yang diinginkan, jangan dilepas dulu, masih dalam keadaan klik kiri, lalu klik kanan berbarengan dan lepaskan keduanya, dia akan menduplikat seperti ini. Oke, kita beri warna kuning. Dia masih belum berwarna karena memang belum ada warnanya. Jadi hanya muncul semodel kotak dengan cross merah seperti ini. Kita tinggal double klik lagi sama kayak tadi. The object has no fill. Oke, kita ganti di tab atas dengan uniform fill. Nah, jadi seperti ini, sama gunakan tadi eyedrop tool, color eyedropper, ambil kuningnya di yellow. Oke. Ini sudah selesai. Buang outline-nya dengan klik kanan di sini di warna yang kosong yang ada cross merahnya, klik kanan, hilang. Di manakah tulisan tadi berada? Ini pertanyaan. Buat kawan-kawan pemula ini akan sangat membingungkan. Dia ada di sini. Dia berada di layer bawah, di bawah kotak yang kuning ini. Kita undo. Bagaimana caranya? Oke. Caranya adalah dengan mentransfer kotak kuning ini ke bawah. Nah, dia ada di sini. To back off layer atau shift back down shortcutnya. Ya kan? Bagaimana dengan objek yang tadi? Nah, kita coba seperti ini ya. Kita geser sedikit. Lalu kita klik, kita seleksi objek yang mau kita naikkan ke atas sini agar tidak tertimpa. Nah, kita ganti to front of layer atau shift back up shortcutnya. Shift back up, ingat, shift back up to front of layer, dia naik ke atas layer yang paling atas. Klik saja, selesai. Oke, kotak kuning kita kembalikan ke dalam ini, ke media kartu nama. Jangan lupa line and distribute, kita klik dulu kotak kuningnya karena dia adalah objek yang akan mengikuti. Lalu kita tekan shift, tekan tombol shift, klik kotak kartu namanya, align center horizontally dan bottom, center dan bottom, align bottom. Oke, dia sudah masuk. Kita tinggal coba atur-atur
coba ya, naikkan sedikit, jangan terlalu dekat. Oke, mobilnya seperti ini. Oke, warnanya bisa kita ganti abu-abu misalnya. Car rental tour and travel. Bagaimana supaya ini tidak apa namanya, tidak membosankan, ya kan? Itu terserah sobat. Sobat bisa cari berbagai macam background yang ada di internet untuk mengisi latar belakang ini, ya kan? Latar belakang ini kita bisa juga, mobil ini kita gunakan latar belakang juga bisa, kita jadikan sebagai latar belakang seperti ini. Bagaimana caranya? Gambar ketiga mobil ini dapat kita transparankan seperti ini. Hanya karena ketiga mobil ini adalah objek yang berbeda-beda, makanya dia akan muncul irisan seperti ini. Gimana caranya agar tidak muncul irisan seperti ini? Kita undo dulu. Langkah awal adalah kita convert gambar ini menjadi bitmap. Kita convert ketiga gambar yang sudah tergrup ini menjadi bitmap. Bagaimana caranya? Seleksi saja dulu, lalu klik bitmap, convert to bitmap. Convert to bitmap. Resolution 300 dpi cukup. Color mode RGB saja dulu. Jangan lupa transparent background. Jadi dia akan tetap transparan seperti ini, seperti semula. Oke. Nah, lalu bagaimana agar transparan, agar menjadi apa sih namanya, soft, kayak seperti watermark gitu. Transparankan dengan transparansi tool, ada di sini. Klik, lalu uniform transparansi. Oke, kita bisa atur tebal tipisnya seperti ini. Oke, bisa kita tulis secara manual 80 saja misalnya. Enter. Oke, kita rental tour and travel. Mungkin warna ini kuning, bisa kita modifikasi sedikit biar bagus ya. Kita duplikat salah satu kotak kuning, kita duplikat kotak kuning ini dengan sama seperti tadi, kita resize seperti ini. Kita tarik dari bawah hingga overlap, naik ke atas sedikit. Oke, kita duplikat, jangan lupa tahan dulu klik kirinya, lalu klik kanan berbarengan dan lepaskan keduanya. Oke, dia akan menduplikat seperti ini. Tinggal kita beri warna hitam misalnya. Car rental tour and travel. Mungkin kita akan merapatkan sedikit jarak antara dua baris huruf ini. Bagaimana caranya? Kita dapat gunakan shape tool. Di sini ada shape tool. Ada buat kontrol ke samping dan ke atas bawah seperti ini. Ke atas bawah seperti ini. Dia akan berjarak, semakin berjarak dan semakin berjarak. Mau kita dekatkan, tinggal dinaikkan ke atas. Seperti ini. Oke. Bisa kita kasih pemanis sedikit di bagian ini. Seperti apa? Contoh. Sekali, bagus sekali. Logo mungkin juga bisa kita lebih gelapkan untuk memunculkan kesan elegan, atau bahkan hitam juga sangat populer sekali ya. Seperti ini. Sobat tinggal mengatur ulang logonya, menyesuaikan. Kita kembalikan seperti tadi, jangan terlalu gelap. Nah, seperti ini saja. Lalu kita beri nama, siapa namanya.
kasih garis di bawah nama. Freehand tool bisa kita gunakan. Kita akan membuat sebuah garis lurus, jadi gunakan freehand tool. Jadi sebelum kita mulai membuat garis, tekan tombol Ctrl terlebih dahulu pada keyboard, tekan tombol Ctrl terlebih dahulu di keyboard, tekan tombol, dan kita mulai tarik dari sini. Klik sekali saja dan geser. Jadi bukan klik dan tahan ya, tapi klik sekali, geser sampai ketemu, sampai di mana. Jangan lupa tetap menekan tombol Ctrl. Oke, sudah sampai. Lepaskan dengan cara klik lagi, klik sekali lagi, seperti ini. Untuk ketebalan garisnya sendiri, sobat bisa menyesuaikan di sini. Defaultnya itu adalah dengan poin 0,5 pt, 1 pt, 1,5 pt, 2 pt, dan seterusnya. Kalau untuk garis-garis standar umumnya itu adalah 1 poin, 1 pt. Oke, kita gunakan. Terus kita kasih apa aja button. Anggap saja manajernya. Kita gunakan font yang sama dengan ukuran yang mungkin lebih kecil sedikit, seperti ini. Lalu bagaimana dengan gambar yang berlebih seperti ini? Seperti ini. Kelihatan kan? Kelihatan? Ya memang sih nanti pada dasarnya ketika kartu nama ini dicetak, dia akan terpotong, akan dipotong dalam finishingnya, dalam proses finishingnya. Namun tetap juga kita harus membuang kelebihan objek ini terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Nah, di CorelDRAW itu sendiri ada fungsi trim, weld, intersect, dan lain-lain. Jadi fungsinya untuk membuat irisan atau memotong irisan seperti ini. Oke, kita akan praktekkan gimana caranya. Nah, untuk memotong kelebihan gambar ini, kita akan gunakan tools intersect, yaitu pertama-tama klik dulu objek kotak yang ada di sini yang akan memotong kelebihan irisan gambar ini. Lalu klik dulu, saya ulangi, klik dulu, tekan tombol shift, kemudian klik gambar yang keluar ini. Oke, akan muncul tools seperti ini, ada weld, trim, intersect, simplify, dan lain-lain. Nah, kita akan gunakan intersect. Nah, ini kita klik, oke. Nah, dia akan memotong. Dia sudah memotong. Bagaimana kita tahu dia sudah memotong? Kita cukup klik objek yang keluar ini, klik, lalu hapus, delete. Nah, seperti ini jadi. Oke, dokumen ini sudah siap dicetak atau dijadikan PDF, JPEG, dan lain sebagainya. Sobat tinggal seleksi semuanya, good. Oke, lalu bisa juga diekspor ke JPEG. Bagaimana caranya? Seleksi objek, file, export, file name, kartu nama digital, save as type, JPEG saja. Oke, selected only, jangan lupa dicentang, lalu export. Ada muncul sedikit pengaturan di sini. Color mode RGB saja. Oke, pada dasarnya defaultnya memang sudah seperti ini. Quality kita harus jadikan 100. Kalau defaultnya CorelDRAW itu 80%, kita jadikan 100 saja. Progresif jangan lupa dicentang supaya hasilnya bagus. Milimeternya tetap 90 kali 55.
yang ada kelebihan 03 ini abaikan saja, karena memang akan ada sedikit sedikit kelebihan beberapa milimeter, 0,00 sekian. Oke, sudah terekspor. Jangan lupa save dokumennya, Ctrl S atau klik tool save ini agar kerjaan kita tidak sia-sia. Kasih namanya save. Oke. Bagaimana teman-teman ingin menduplikat objek ini agar misalnya ingin di print dalam media kertas, ya kan? Sobat-sobat cukup munculkan Dockers di sini, Windows Dockers, ya, ada di transform. Nah, seperti ini. Sobat tinggal cukup klik sekali di sini. Nah, ini ada pilihan di tengah ke kanan, kiri bawah, kanan bawah. Kita coba ke kanan dulu. Copy satu, oke, apply. Nah, dia akan seperti ini, otomatis. Saya ulangi, kita back lagi. Nah, di kanan kita copy satu, apply. Oke. Kita mungkin dapat geser sedikit, geser dengan tombol kiri kanan atas bawah ini agar nanti garisnya kelihatan pada saat memotong. Ya, geser satu atau dua ketukan boleh. Nah, ini akan kelihatan nanti jika di print. Lalu copy ke bawah, seleksi keduanya, kita ganti satu, apply. Nah, ini karena dua warna yang berbeda, otomatis sobat tidak perlu menggeser satu atau dua ketukan seperti tadi, karena sudah kelihatan perbedaan warnanya, garis potongannya akan ketahuan. Lagi satu lagi, cukup. Jadi satu lembar ini kita bisa dapatkan 10 kartu. Oke, tinggal di grup semuanya, lalu tekan tombol P agar dokumen ini persis berada di tengah-tengah halaman. Tekan tombol P saja. Oke, dan dokumen ini siap untuk dicetak, diekspor ke PDF. Bagaimana caranya ekspor? Mungkin teman-teman tidak punya printer di rumah ya, jadi harus mencetak di luar, mau ke percetakan atau ke printing. Jadi cukup file lalu publish to PDF. Publish to PDF ya, kita taruh di file.com saja. Kartu nama aplikasi, save as type PDF. Oke, save. Oke, sedang proses. Sudah. Filenya. Nah, sudah ada kartu nama fisikal. Jadi soft copy ini tinggal sobat berikan ke percetakan atau printing. Oke, sudah selesai. Sampai di sini dulu pertemuan kita, tutorial kita. Dukung terus video ini, dukung terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, comment, and share agar kita dapat terus belajar bersama-sama. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.